Ketua Umum Gerakan Bela Negara Brigjen TNI Purnawirawan Hidayat Purnomo, Moderator Dialog Kebangsaan Saudara Sugeno Arif, para pegiat dan pemerhati konstitusi, Bapak Ibu dan hadirin yang mengikuti melalui saluran Zoom. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Salah satu alasan mengapa masyarakat mendirikan partai politik baru adalah sebuah tawaran jawaban atas eksistensi partai politik lama yang dinilai oleh sebagian masyarakat tidak mampu menjawab atau memberikan solusi untuk mempercepat tercapainya cita-cita nasional negara ini. Sehingga salah satu tujuan dari lahirnya partai politik tersebut adalah juga untuk menempatkan kader terbaiknya sebagai pemimpin nasional, dalam hal ini sebagai presiden dan atau wakil presiden. Sehingga partai politik baru bersemangat untuk bisa menjawab kelemahan partai politik lama dengan sebuah energi dan harapan baru, termasuk kesiapan mereka untuk mengajukan atau mengusulkan pasangan capres dan cawapres dalam kontestasi pilpres. Nah, disinilah muncul permasalahan kebangsaan ini, di mana partai politik baru peserta pemilu tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena belum memiliki basis suara pada pemilu sebelumnya. Sehingga harapan dan tumpuan rakyat kepada partai politik baru sebagai saluran evaluasi terhadap kepemimpinan nasional, presiden dan wakil presiden pupus atau kandas hanya karena keberadaan satu pasal dalam undang-undang pemilu, yaitu pasal 222, di mana partai politik baru harus menunggu di pemilu berikutnya lagi untuk dapat mengajukan dan mengusung capres dan cawapres. Dan penjagalan ini bukan saja melanggar pasal 6A ayat 2 konstitusi kita, tetapi juga melanggar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan maklumat Wakil Presiden 3 November 1945 tentang pendirian partai politik serta Undang-Undang Partai Politik yang semua muaranya adalah menciptakan pemilu yang berintegritas dan memiliki kepastian hukum untuk tercapainya cita-cita dan tujuan nasional. Tetapi faktanya pasal 222 telah menjegal dan memvonis bahwa tidak semua partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan capres dan cawapres hanya karena tidak punya basis suara hasil pemilu sebelumnya. Jadi Partai Umat, Partai Pelita, dan partai politik baru lainnya yang tentu tujuannya untuk menawarkan gagasan sekaligus melakukan evaluasi atas ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja partai politik yang lama, terutama dalam menyajikan calon pemimpin bangsa di tahun 2024 nanti, tidak akan bisa berbuat banyak. Karena salah satu hak konstitusionalnya yang dijamin Undang-Undang Dasar di pasal 6A, artinya harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Saat itu juga melalui ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998, tanggal 13 November 1998, MPR telah mencabut ketetapan tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Saat itu dikatakan
alasan pencabutan ketetapan MPR tentang P4 itu adalah karena materi muatan dan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara. Jadi sejak November 1998, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara. Jadi rupanya perubahan mendasar arah bangsa ini telah didesain sedemikian rupa agar bangsa ini menjadi bangsa lain, bangsa yang tercerabut dari watak dasar dan watak asli atau DNA asli di kehidupannya, yaitu Pancasila, demi menjadi bangsa yang dianggap demokratis dalam ukuran kacamata barat. Lalu apa hasil akhir dari amandemen konstitusi 20 tahun silam itu? Secara umum dapat saya katakan bahwa hasil yang paling mencolok dan dapat kita rasakan adalah hegemoni partai politik yang begitu kuat mencengkram negeri ini, sehingga elemen-elemen non-partisan termasuk unsur golongan-golongan seperti bagian dari pemilik kedaulatan telah kehilangan perannya. Bahkan DPD RI sebagai bagian dari wakil daerah juga tidak memiliki kewenangan yang kuat dalam konstitusi. Sekarang hanya partai politik yang menentukan arah perjalanan bangsa ini, karena hanya partai politik yang bisa mengajukan dan menentukan calon presiden yang harus dipilih oleh rakyat. Partai politik melalui fraksi di DPR juga yang membentuk undang-undang bersama pemerintah yang hasilnya mengikat seluruh warga negara untuk tunduk dan menjalankan. Dan ketika mayoritas partai politik yang sekarang ada berkoalisi dengan pemerintah, maka kita bisa menyaksikan ininya memang ngegas, itu luar biasa sekali. Saya sudah lama memberikan catatan dan mengapresiasi teman-teman DPD, dan saya membayangkan seharusnya wakil rakyat di gedung sebelah sana itu juga seperti teman-teman DPD ini. Ya. Ini betul-betul wakil rakyat itu, karena mereka memang bicara tentang kepentingan rakyat, sementara satunya berbicara tentang kepentingan partai gitu. Bukan karena saya diminta bicara di sini ya, saya bicara begitu. Oke, kita akan mulai dan tadi kita sepakat jumhur yang hadir, terutama para pembicara akan memberikan kesempatan kepada Pak Amin Rais sebagai tokoh senior. Tapi tadi Pak Amin Rais sedikit disentil ya tentang amandemen. Kita sebagai pelaku sejarah, Pak Amin Rais bisa memberikan semacam penjelasan. Saya tidak mau menggunakan kata pembelaan, penjelasan gitu. Sebenarnya apa yang terjadi, kenapa sekarang banyak orang mempersoalkan itu. Silakan Pak Amin Rais. Waktunya berapa ini? 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Silakan Pak Amin. Kita mau jadi Ayo. tapi ada apa-apanya. Nanti kita jangan lupa dikelilingi oligarki, feodalisme, dan transaksional. Jadi berapapun kita kekuatan, hilang, habis. Anda lihat waktu pemilu 2019, kurang lebih 800 orang mati, KPPS mati. Siapa yang bersoal itu sekali? Gak ada bang. Kemana kalian semua para tokoh? Aku persoalkan pemilu curang di penjara 2019. Kalian besuk aja enggak lagi bilang. Jadi oleh karena itu tidak bermaksud megalomonia bagi sejarah, tapi saya tawarkan cara berpikir persepsi yang objektif ini. Nah kalau persepsi kita sama, insya Allah kesadaran kita sama, dan pentaatan kita sama. Dalam tahun ini jangan nunggu 2024 rek Enggak menang pasti kalian. Habis napas kalian. Berapa duitnya? Mereka punya berapa ratus triliun juga mereka punya. Apalagi sudah pindah ibu kota. Ini jangan kalian mimpi ini masih Jakarta di ibu kota Indonesia, udah pindah ke sana. PKN ini di Penajam udah pindah. Jadi oleh karena itu, kalau
istilahnya besi masih panas, ini gampang dibengkok-bengkok. Kalau sudah melengkung nggak bisa dibengkok-bengkok lagi, bagaimana kita mau gerakan-gerakan? Bagaimana mau gerakan ke penajam jauh kali gitu. Nah sekarang mumpung, tolong Mas Amin, kalau masih berani mimpin, mimpinlah, ya. Mas Din, mimpin, Steki, semua mimpin. Ayo kita di sini. Ya, bertaruh secara intelektual kita sudah selesai lah bicara-bicara gitu, kita ngerti. Kita punya orang-orang yang educated. Yang perlu sekarang ini keberanian menumbangkan rejim ini. Itu yang penting. Sepakat. Nggak ada tadi bahasa itu, nggak ada semuanya itu. Kalian tenggelam dengan onani intelektual kalian. Ya betul bang. Jadi karena itu tawaran gagasan saya, kepanitiaan langsung dibikin, kita fokus kemah nasional di DPD, Daulat Lanyala Presiden Republik Indonesia. Jangan harus tahu, jangan kepengen jadi presiden juga. Ini kan masa-masa transisi. Lanyala jangan berlaku, sampai 2 tahun saja. 2024. Baru benar gitu. Kalau dia udah mau kosong lah, bullshit omong-omongin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nurhaida dari Aliansi Rakyat Menggugat. Ini rekan-rekan saya semua yang ada di belakang adalah Aliansi Rakyat Menggugat. Ada beberapa presidium dan mohon maaf jika kebetulan Bapak mengundang 2 atau 3 personel presidium, tapi yang datang banyak. Karena mohon maaf, emak-emak tidak bisa dipisahkan, Pak. Ketika Bapak mengundang 2, maka kami akan datang semua. Karena presidium kami ada 9 orang, 9 emak-emak dan 4 ya, 4 bapak-bapak. Dan kami tidak akan pernah terpecah untuk itu. Biasanya langsung turun ke jalan gitu. Betul. Ini saya mau bicara sebagai emak-emak, mungkin sebagai perempuan. Sepertinya untuk menyingkapi kondisi negara saat ini, kita sudah tidak bisa lagi berdiskusi publik seperti ini. Karena memang kondisi bangsa sudah sangat jelek, sangat hancur, sangat amburadul lah. Ketika anak-anak kita sudah dibodohkan, negara kita sudah dihancurkan, ekonomi sudah dilemahkan, ibu kota sudah mau dipindahkan, tambah pemilu sudah mau diundur, apa kita masih akan diam? Yes. Sepertinya tidak. Kita tidak bisa diam. Walaupun saya emak-emak dan kami emak-emak, saya bisa merasakan karena apa? Karena itu semua menyentuh hajat hidup kami di rumah tangga. Itu kenapa kami turun. Dan sepertinya di sini, Bapak mohon maaf, di sini banyak para guru besar dan juga akademisi untuk mengerahkan setelah pertemuan ini tidak hanya menguap begitu saja, tetapi bisa di follow up untuk mengorganisir elemen terutama dari buruh dan mahasiswa untuk duduk bersama. Dan di sini ada banyak para guru besar, sepertinya kalau untuk menggerakkan mahasiswa kayaknya itu tidak sangat sulit. Seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Amin Rais dulu waktu tahun 1998. Tiba-tiba kita bisa membalikkan kondisi. Jika jalan tol diperbanyak, tapi hanya membatasi ruang gerak bagi rakyat. Sementara kalau harus melewati jalan tol kita harus bayar, dan rakyat tidak memiliki kendaraan, tidak bisa lewat jalan tol. Belum lagi Bapak Ibuku, pemerintah begitu brengseknya lebih mengutamakan pembangunan IKN yang tidak jelas. Tapi di negeri ini ribuan orang harus terpaksa ngantri minyak goreng. Bahkan ibu-ibu harus kehilangan nyawa, di mana kita memiliki sekitar 16 juta hektar perkebunan sawit dan penghasil CPO terbesar, tapi rakyat sendiri harus ngantri. Ini di mana letak keadilan itu? Maka sudahilah kita berdiskusi omong kosong. Lebih baik kita membangun gagasan untuk menunjukkan people power. Dan kita harap DPD bukan lagi maju menjadi banteng ompong. Demokrasi hari ini telah dibajak oleh partai politik. Karena apa? Karena DPD tidak mempunyai hak suara. Terbukti dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang
menggolkan partai politik. 0% yang disuarakan oleh rakyat tidak juga mereka dengar. Hanya ada satu jalan, yaitu kita camping di sini, kita berkemah di sini, kita duduk di sini, dan kita minta Bang Lanyala untuk memimpin kita. Kami tahu muda siap menjadi garda terdepan, dan kami bisa membawa Lanyala menjadi presiden. Pada saatnya bulan Ramadan, kita selesaikan dulu bulan Ramadan, kita berdoa. Setelah bulan Ramadan, kita melihat kelakuannya ini. Setelah Ramadan ini ada taubat atau enggak? Nah, Perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan. Ini kita masih tunggu yang saya sampaikan tadi, bahwa ini MK tidak ada yang mengawasi. betul Bang. Bubarkan MK. Harus diawasi oleh rakyat, dan kita harus jaga betul jangan sampai dia memutuskan ambang batas diperlakukan 20%. Ya. Betul Bang. Ambang batas harus keluar, tidak ada ambang batas. Semua bisa mencalonkan presiden. Semua partai politik Bubarkan harus MK. mencalonkan presiden. Ini harus kita kawal, dan kita tidak perlu kemah di sini, kita kemahnya di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.